Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fertadi Pradana dengan NIM 2112011813059. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan video singkat mengenai aplikasi yang biasa digunakan dalam dunia interaksi manusia dan komputer, yaitu Adobe Experience Design dan Framer. Software ini berbasis vektor dan dirilis oleh Adobe untuk mendesain dan membuat prototipe UX untuk web dan aplikasi mobile. Sedangkan Framer adalah aplikasi untuk mengubah mockup statik menjadi prototipe dengan animasi dan interaksi. Framer merupakan framework JavaScript yang dilengkapi dengan fitur filter, Spring Physics, dan efek 3D. Framer dapat melakukan import dari Photoshop dan Sketch untuk langsung menambahkan interaksi dan animasi dari desain yang sudah dibuat. Keduanya dapat digunakan secara gratis dengan limitasi sebagai berikut. Untuk Adobe XD, limitasinya adalah satu proyek aktif dan satu editor. Sedangkan pada Framer dapat memiliki hingga 3 proyek aktif dengan 2 editor yang saling berkolaborasi. Jika ingin fitur lebih, maka biaya yang dikenakan adalah untuk Adobe XD, paket yang premium dapat dikenakan hingga Rp134.800 per bulan, sedangkan untuk Creative Cloud All Apps sebesar Rp715.100 per bulan. Dengan fitur-fitur yang ditawarkan adalah sebagai berikut, seperti yang ada pada layar. Sedangkan untuk Framer, paketnya untuk yang starter adalah $12 per bulan tiap editor. Mendapatkan fitur seperti ini, sedangkan yang Pro dikenakan $20 per editor per bulan dengan fitur yang lebih lengkap lagi. Adobe XD tersedia pada perangkat yang menggunakan macOS, Windows, Android, dan iOS. Sedangkan Framer tersedia pada perangkat yang menggunakan macOS, iOS, Android. Sedangkan yang perangkat yang menggunakan Windows dapat menjalankannya pada web. Fitur kolaborasi yang ada pada Adobe XD adalah fitur premium. Jadi, pengguna yang ingin berkolaborasi dengan menggunakan aplikasi ini harus berlangganan paket premium. Sedangkan untuk Framer, maksimal editor lain yang dapat ditambahkan adalah sebanyak 2 orang dengan paket basic yang ditawarkan oleh Framer. Jadi, pengguna tetap dapat berkolaborasi walaupun tidak berlangganan paket berbayar. Untuk integrasinya, Adobe XD dapat berintegrasi dengan Adobe Photoshop, Adobe Typekit, dan Adobe Illustrator karena Adobe XD adalah aplikasi yang dikembangkan oleh Adobe. Sedangkan Framer dapat berintegrasi dengan Sketch, Figma, dan Adobe Photoshop. Untuk UI-nya dapat dilihat di sini, Adobe XD tidak memiliki mode gelap dan peletakannya tool ada di sebelah kiri, hierarki di kanannya tool, dan konfigurasinya ada di kanan. Jika hierarki sudah mulai banyak, maka hal ini dapat membingungkan pengguna karena layar bagian kiri jadi terlihat sangat penuh. Sedangkan untuk Framer sudah mendukung dark mode, hierarki ada di sebelah kiri, untuk toolnya ada di sebelah di atas, dan untuk pengaturannya ada di sebelah kanan. Fitur yang dimiliki oleh Adobe XD adalah desain, prototype, dan share. Untuk desain adalah fitur yang digunakan untuk membuat desain aplikasi dengan menggunakan Adobe XD. Seperti yang tampil pada layar ini, kita dapat menyusun gambar pada suatu
tempat yang disebut artboard. Kemudian prototype digunakan untuk menghubungkan artboard yang telah dibuat menjadi desain yang interaktif. Contohnya seperti ini, dari tampilan hub, kita dapat tarik ke bagian adventure. Saat dijalankan, maka akan seperti ini. Saat ditekan, akan berubah ke layar berikutnya. Dan untuk share, dapat memilih mode share-nya. Ada design review, development, presentation, user testing, dan custom. Mode ini bergantung kepada kebutuhan kita. Contohnya seperti yang development, jika kita lakukan sharing, maka akan dapat dibuka oleh developer kita dan akan memudahkan dalam membuat aplikasi. Contohnya seperti ini. Saat dibuka, kita dapat melihat kode yang digunakan untuk membuat desain tersebut tanpa menggunakan aplikasi tambahan karena hanya perlu dibuka di web. Kita dapat melihat font yang digunakan, warna, spacing, dan lain-lain. Sedangkan untuk framework, ada fitur handoff. Fitur ini akan menunjukkan kode yang digunakan untuk membuat desain tersebut. Jadi, programmer dapat langsung menyalin kode ini dan dimasukkan ke codingannya dan akan langsung bekerja. Bahasa yang disupport adalah CSS dan JS. Setelah menggunakan kedua aplikasi ini, menurut saya sebagai seorang pemula, navigasi di Framer lebih mudah, sedangkan hierarki dan navigasi alat di Adobe XD cenderung lebih membingungkan. Dan pada aplikasi Framer ini memiliki fitur insert yang menyediakan library untuk desain yang sering digunakan seperti tampilan frame sesuai device yang banyak digunakan, lalu ada interaksi seperti expand, rotate, scale, dan komponen-komponen seperti button, checkbox, device dapat sangat mudah ditambahkan dengan aplikasi Framer karena memiliki fitur seperti ini. Saya kira cukup review dari saya. Apabila banyak salah kata, saya mohon maaf. Atas perhatiannya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.